Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Tuhan bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kristison Lago. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada kita sekalian, sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja Anda berada. Pagi hari ini saya senang bisa menyapa kita sekalian melalui Oasis Fajar. Saya percaya dan meyakini bahwa kehidupan sahabat pendengar sekalian akan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi melalui Oasis Fajar saat ini, mari terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu mengasihi kami, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu peduli dengan kehidupan kami. Setiap saat kami menikmati pemeliharaan-Mu dan kami selalu mendapat berkat-berkat yang dari Tuhan. Karena itu Bapa di surga, pagi hari ini sebelum kami memulaikan aktivitas kami, bersama-sama kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu melalui renungan Oasis Fajar di pagi hari ini. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan, biarlah dipakai oleh Tuhan Yesus, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati Tuhan, dan setiap sahabat pendengar dimanapun berada, boleh diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami siap mendengarnya. Karena dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari kitab Rut pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Rut pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua ingin dikagumi oleh orang-orang yang kita kasihi, bukan? Dikagumi oleh istri kita, oleh suami kita, atau oleh orang tua kita, bahkan sahabat orang-orang terdekat kita. Kita mengharapkan mereka kagum dengan kehidupan kita. Tapi sadarkah kita bahwa untuk mendapat pengakuan seperti itu tidak mudah? Tidak semudah kita mengucapkannya. Perhatikan kehidupan Daud. Daud adalah raja yang sangat dikagumi oleh orang-orang Israel. Bukan hanya keberaniannya saja,
tetapi kehebatan, kepintaran, dan lain sebagainya. Sehingga dia adalah salah satu raja yang paling dikagumi di Israel. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Dia mau berjuang, dia mau berusaha, sehingga itulah dia menjadi sangat dikagumi. Firman Tuhan yang kita renungkan saat ini akan mengajar kita bagaimana caranya agar hidup kita dikagumi, paling tidak dikagumi oleh orang-orang terdekat kita, seperti suami, istri, orang tua, sahabat, orang-orang terdekat kita. Pertanyaannya ialah bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pribadi yang dikagumi. Saat ini kita akan belajar dari kehidupan Rut. Siapa itu Rut? Rut adalah orang Moab. Dia menikah dengan anak Naomi. Melalui pernikahannya dengan anak Naomi, akhirnya Rut menjadi percaya pada Tuhan yang benar. Padahal sebelumnya Rut bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan yang benar. Dia adalah orang yang percaya kepada Allah lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tetapi karena dia menikah, maka dia menjadi percaya kepada Tuhan yang benar. Rut adalah anak yang sangat menghormati orang tuanya dan juga sangat setia pada mertuanya. Kalau kita membaca sejarah dari kehidupannya, maka kita akan melihat di sana ada sesuatu yang sangat luar biasa. Pada hari itu ketika mereka masih berada di Moab, mertua mereka Elimelek meninggal. Naomi begitu bersedih. Dan tentunya mereka semua, anak-anak mantu bahkan anak-anak bersedih. Kesedihan itu sangat sulit mereka terima, bahkan sangat sulit terobati. Tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, mereka bisa melaluinya. Tapi selang 10 tahun kemudian, ada masalah yang paling berat lagi mereka hadapi. Suami Orpa dan suami Rut meninggal. 2 anak dari Naomi meninggal. Dan akhirnya mereka semua menjadi orang tua yang tidak punya suami. Mereka menjadi begitu bersedih, sangat bersedih. Karena kesedihan yang sangat dalam itu, Naomi memutuskan untuk kembali ke Yehuda atau ke Israel. Dan hari itu, ia mengizinkan kedua menantunya untuk kembali ke orang tua mereka masing-masing. Peristiwa itu tentu begitu memilukan hati. Mereka bertiga menangis, bukan hanya menangis karena orang yang mereka kasih meninggal dunia, tetapi juga mereka menangis karena akan berpisah. Akhirnya Orpa mencium kaki mertuanya dengan tangisan yang tak terperikat. Lalu dia meminta diri untuk kembali ke orang tuanya. Tangisan mereka semakin keras. Orpa menangis, bersedih karena harus meninggalkan mertuanya. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Rut. Dia hanya berdiri dan menangis sekeras-kerasnya, sejadi-jadinya. Tapi Rut sama sekali tidak ingin berpisah atau meninggalkan Naomi. Walaupun Orpa sudah meninggalkan Naomi karena Orpa memutuskan untuk kembali ke orang tuanya. Tapi Rut, dia tetap ingin bersama-sama dengan Naomi. Apapun keadaan yang terjadi, Rut tetap berpaut kepada Naomi. Dalam percakapan mereka, karena Naomi mendesak supaya Rut pergi meninggalkan dia dan kembali ke orang tuanya, Rut menjawab Naomi, katanya begini, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam.
bangsamu adalah bangsaku juga. Di mana engkau mati, aku pun dikubur di sana. Artinya Rut tetap berpaut kepada Naomi. Dia tidak ingin membiarkan Naomi pergi sendirian tanpa bersama-sama dengan dia. Bahkan dia memutuskan dimanapun Naomi pasti dia ada di situ. Dimanapun Naomi mati maka dia juga akan dikuburkan di sana. Rut menunjukkan kesetiaannya yang begitu tulus. Bukan hanya pada saat suaminya masih hidup. Rut benar-benar setia. Kondisi-kondisi yang terjadi di sekitarnya tidak menyebabkan kesetiaannya memudar. Dan pada akhirnya Tuhan memperhatikan dia. Jika kita menelusuri sejarah dari Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa Rut adalah nenek moyang dari Raja Daud. Karena ayah Raja Daud adalah bagian dari kehidupan Rut. Rut menjadi wanita yang sangat dikagumi di Israel. Hal ini tidak terlepas dari pengorbanannya. Ia tidak pernah lari dari kenyataan. Ia menerima semuanya. Ia menunjukkan kesetiaannya yang tulus kepada mertuanya atau kepada Naomi. Rut benar-benar setia. Rut benar-benar mau berjuang menderita bersama-sama dengan Naomi. Akhirnya perempuan-perempuan yang ada di Israel mengatakan bahwa Rut lebih berharga dari 7 anak laki-laki yang lahir dari rahim Naomi. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, kita dapat dikagumi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita kalau kita menunjukkan sikap yang betul-betul memperhatikan sesama kita. Artinya kita tidak mau lari dari kenyataan ketika keadaan sedang sulit. Kita tetap menunjukkan kesetiaan yang tulus kepada mereka yang ada di sekitar kita. Ada banyak orang yang akhirnya dibenci, bahkan dianggap pengecut karena mereka lari dari kenyataan dan tidak setia. Iya, banyak kita temukan hal ini. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajar kita dalam renungan Oasis Fajar bahwa kalau kita ingin dikagumi, maka kita harus menunjukkan kesetiaan kita. Jangan pernah lari dari kenyataan. Apapun masalah-masalah yang terjadi, baik dalam pekerjaan kita, kita tetap setia. Kita tidak lari dari kenyataan. Demikian juga apapun yang terjadi dalam keluarga kita, mau ekonomi sedang sangat kurang, apapun itu, tetap tunjukkan kesetiaan. Jangan lari dari kenyataan. Jangan, sebab kalau kita lari dari kenyataan dan tidak setia lagi, maka kita dianggap sebagai pengecut. Maka orang yang ada di sekitar kita tidak memberikan sebuah penghormatan yang khusus kepada kita, malah menjudge kita sebagai pribadi yang tidak dapat dipercaya. Kalau kita ingin dikagumi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, maka ketika ada masalah, jangan pernah lari dari kenyataan. Tetap tunjukkan kesetiaan kita. Sakit sama-sama sakit, senang sama-sama senang. Ini adalah prinsip yang dapat menuntun kita, membawa kita kepada satu keadaan yang sangat harmonis di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita, bahkan dalam pekerjaan kita sekalipun. Kalau kita tidak lari dari kenyataan dan tetap menunjukkan kesetiaan kita, maka orang-orang yang ada di sekitar kita akan mengagumi kehidupan kita. Orang akan menjadikan kita sebagai figur. Orang akan menjadikan kita sebagai panutan. Kenapa? Karena kita tidak lari dari kenyataan dan tetap menunjukkan kesetiaan. Jadi ini hal yang pertama.
Apa yang harus kita lakukan atau bagaimana caranya agar hidup kita dikagumi? Yaitu jangan pernah lari dari kenyataan, tetap tunjukkan kesetiaan yang tulus kepada sesama kita. Selanjutnya, sahabat pendengar dimanapun Anda berada, sisi lain dari kehidupan Ruth ialah dia tidak gampang putus asa. Hari itu sebenarnya ketika suaminya mati dan suami kakak iparnya mati, mertua mereka memutuskan untuk membiarkan mereka kembali ke orang tua mereka. Sebenarnya Naomi sudah mengusir mereka secara tidak langsung, karena Naomi tidak bisa lagi memberikan keturunan agar menjadi suami mereka. Makanya secara tidak langsung Naomi meminta supaya mereka meninggalkan dia. Tapi hari itu Ruth tetap berpaut kepada Naomi. Dalam Nats dikatakan, ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah dia berkata-kata kepadanya. Sikap tidak mudah putus asa diperlihatkan oleh Ruth. Apapun resikonya, ia tetap mau berjuang. Bahkan kalau kita mengikuti cerita selanjutnya, kita mendapatkan bahwa kerja kerasnya menghasilkan buah. Allah memberikan pendamping yang sangat mengasihinya. Kisah cinta mereka dimulai dari tempat pekerjaan, yaitu di ladang tempat memungut sisa-sisa jelai. Hari itu Ruth ada di ladang untuk memungut sisa-sisa jelai. Waktu itu tanpa disengaja, ternyata Boas bertatap muka dengannya. Dan tahukah kita, ternyata tatapan mereka menumbuhkan benih-benih cinta. Sebagai seorang laki-laki pemberani, Boas coba mencari perhatian. Dan akhirnya dia nekat dan mengungkapkan kekagumannya pada Ruth. Boas berkata begini, "Telah kudengar dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upamu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Dan dalam pertemuan yang kedua kali, Ruth merespon apa yang sudah diucapkan oleh Boas tentang kepadamu kiranya dikaruniakan upamu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian Ruth berkata bagaimana? "Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Jadi Ruth merespon apa yang dikatakan oleh Boas. Boas minta supaya Ruth datang kepada Allah Israel yang melindungi dia. Dan Ruth minta kepada Boas supaya Boas melindungi dia. Dan akhirnya mereka saling mencintai dan memutuskan untuk menikah. Ruth akhirnya menemukan suami yang begitu mengasihinya. Sikap pantang menyerah dan tetap berjuang terpancar dari kehidupan Ruth. Ruth menjadi orang yang begitu dikagumi. Perempuan-perempuan di sekitarnya atau wanita-wanita Israel mengatakan bahwa Ruth lebih berharga dari 7 laki-laki yang lahir dari rahim Naomi. Sekali lagi, karena kegigihannya, karena kerja kerasnya, maka orang-orang yang ada di sekitarnya membandingkan Ruth dengan 7 laki-laki. Dan 7 laki-laki itu tidak melebihi Ruth. Ruthlah yang lebih baik dari mereka semua. Pujian didapatkan oleh karena sikap pantang menyerah, tetap berjuang. Sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Sikap ini harus ada di dalam diri kita kalau kita ingin menjadi pribadi yang dikagumi. Pantang menyerah, tetap berjuang. Seperti yang dikerjakan oleh Ruth. Ia tetap setia, tidak pernah menyerah, dan tetap berjuang dalam kehidupannya. Dan akhirnya Tuhan memberikan pendamping yang sangat baik bagi dia, yaitu Boaz, yang begitu mengasihinya, yang begitu mencintainya. Akhirnya dia mendapat pujian dari wanita-wanita yang ada bahwa dia lebih berharga dari 7 laki-laki. Bayangkan, wanita dibandingkan dengan 7 laki-laki, dan wanita itulah yang paling baik. Kenapa? Karena sikap pantang menyerah dan tetap berjuang. Belajarlah dari kehidupan ini. Niscaya kehidupan kita akan mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Orang-orang yang di sekitar kita akan kagum dengan kehidupan kita. Sebab segala perjuangan yang kita kerjakan dengan tetap berjuang tanpa menyerah, pasti kita akan mendapat hasilnya. Dan hasilnya pasti tidak mengecewakan. Orang-orang akan kagum dengan hal itu. Karena itulah sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dari kisah ini. Mungkin saat ini kita sedang mengalami persoalan yang sangat berat. Kita bergumul dengan hidup ini. Ya, mungkin masalah itu sangat sulit bagi kita. Mungkin kita hampir lemah dan membuat kita semakin terpuruk. Kita sedih, kita kecewa, kita berontak. Ya, keadaan-keadaan itu mungkin sedang kita alami dalam hidup kita. Tapi saya ingin mengajak kepada kita sekalian, mari datang pada Tuhan. Bawa semuanya kepada Tuhan. Tunjukkanlah bahwa kita adalah pribadi yang tidak lari dari kenyataan. Kita tetap setia. Kita pantang menyerah, terus berjuang. Apapun keadaannya. Walaupun sangat sulit, percayalah Tuhan akan menolong kita. Seperti Tuhan menolong Ruth, Dia juga akan menolong kita. Dia akan memberikan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kita, sehingga orang akan kagum dengan kehidupan kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada kita sekalian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji dari Tuhan kita. Apapun keadaannya, jangan pernah kita lari dari kenyataan. Tetap tunjukkan kesetiaan kita. Dan dalam kehidupan ini, jangan kita mudah menyerah. Tetaplah berjuang. Dengan demikian, kita akan mendapat hasil yang terbaik dari semua masalah yang ada. Dan orang-orang akan kagum dengan kehidupan kita. Sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Yesus ada jalan keluar. Ia mengasihi kita. Ia merasakan apa yang kita rasakan. Suatu saat nanti orang akan kagum dengan kehidupan kita. Dan kita harus tahu bahwa pribadi yang dikagumi adalah pribadi yang tidak lari dari kenyataan. Ia tetap menunjukkan kesetiaannya. Dan ia tidak mudah putus asa. Ia tetap berjuang. Kalau hal ini ada dalam kehidupan kita, maka orang-orang akan kagum melihat kita sekalian. Karena itu, tanamkanlah di dalam hati kita satu tekad bahwa apapun keadaannya, saya tidak akan lari. Saya akan tetap setia. Apapun keadaannya, saya tidak akan menyerah.
saya akan tetap berjuang. Dan percayalah, kalau semua itu kita lakukan dengan berlandaskan kepada kekuatan Tuhan Yesus, maka keberhasilan yang akan kita dapatkan. Orang-orang akan kagum dengan kehidupan kita. Sekali lagi, orang yang dikagumi adalah orang yang tidak lari dari kenyataan, tetap menunjukkan kesetiaannya. Ia tidak mudah putus asa, ia tetap berjuang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kembali kami dikuatkan. Mungkin saat-saat ini kami sudah mulai lemah. Kami sudah mulai lari dari komitmen awal kami. Tetapi hari ini kami diingatkan kembali bahwa kalau kami ingin dikagumi, baik oleh orang yang kami kasihi, suami, istri, orang tua, sahabat, orang-orang terdekat, kami harus menunjukkan satu tekad yang tidak mau lari dari kenyataan, tetap setia, tidak mudah putus asa, tetap berjuang. Tolonglah kami ya Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan. Supaya kami dapat melakukan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.